Megawati Hangestri Pertiwi belak-belakan mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan timnya, Red Spark, yang berhasil meraih 9 kemenangan beruntun di paruh pertama putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan tahun 2024 sampai tahun 2025. Bagi Megawati, komunikasi adalah faktor utama dalam kebangkitan timnya. Setelah mengalami hasil yang tak stabil di awal musim, Red Spark berhasil bangkit dan menunjukkan performa impresif. Tim yang dilatih oleh Ko Hee-jin ini mencatatkan 9 kemenangan beruntun, termasuk mengalahkan tim besar seperti Pink Speeders. Keberhasilan ini juga membuat mereka menyamai rekor mereka sendiri yang tercatat pada musim tahun 2008 sampai tahun 2009. Kemenangan beruntun ini membawa Red Spark naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan tahun 2024 sampai tahun 2025. Kini, mereka hanya terpaut 7 poin dari tim yang berada di posisi kedua, Hyundai Hillstead, dan 9 poin dari pemuncak klasemen, Pink Speeders. Paruh kedua kompetisi menjadi momentum penting bagi Red Spark, yang dijuluki Red Force, untuk merebut posisi kedua dan pertama. Megawati mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari kekompakan tim yang semakin solid. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini merasa puas dengan chemistry yang terjalin antar pemain. Saya merasa jika ada sesuatu yang berubah di tim kami, itu adalah komunikasi. Kami banyak berbicara selama latihan, setelah latihan, dan bahkan selama pertandingan, ujar Megawati. Melalui komunikasi, chemistry tim semakin kuat, dan saya merasa itu terjadi. Terlepas dari hasil pertandingan, saya merasa chemistry antar pemain benar-benar meningkat, tambahnya. Dengan semangat dan kekompakan yang semakin terbangun, Red Spark bertekad melanjutkan tren positif mereka di paruh kedua Liga Voli Putri Korea Selatan tahun 2024 sampai tahun 2025 dan meraih posisi terbaik di klasemen. Red Spark menggugurkan rekor 8 kemenangan beruntun yang mereka raih pada musim tahun 2008 sampai tahun 2009. Tentunya, ini merupakan pencapaian manis bagi Megawati Hangestri dan kolega. Meski begitu, pelatih Ko Hee-jin mengaku belum puas dengan pencapaian ini. Dia menyoroti performa Red Spark yang harus bersusah payah meraih kemenangan atas GS Caltex. Dia menegaskan, evaluasi besar harus dilakukan oleh Red Force, julukan Red Spark. Para pemain di tim kami tidak tampil cukup baik sehingga bertanya-tanya apakah mereka adalah pemain yang tepat. Secara keseluruhan seperti itu, kata Ko dilansir dari Sporky, Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Selama latihan, ada banyak bagian di mana saya berkata, ayo tidak bermain seperti ini. Meskipun kemenangan adalah tugas yang baik bagi para pemain, kami perlu merenungkannya, ucapnya. Dua pemain asing andalan Red Spark yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik mendapat sorotan dari para penggemar setelah mereka tertangkap kamera saling curhat seusai laga melawan GS Caltex. Momen saling curhat Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik itu mendapat sorotan lantaran Mega nampak tertunduk lesu dan kecewa setelah berhasil bawa Red Spark menang dari GS Caltex. Megawati Hangestri sendiri berhasil membantu Red Spark melanjutkan tren positif mereka saat bertamu ke markas GS Caltex. Bermain di Jangchung Arena pada Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025, Red Spark sukses menaklukkan tim tuan rumah GS Caltex. Lewat pertarungan sengit 5 set, Red Spark berhasil meraih kemenangan 3-2. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama untuk Red Spark di paruh kedua V-League musim ini. Tak hanya itu, keberhasilan menaklukkan GS Caltex pun membuat Red Spark sukses memecahkan rekor tim yang sudah bertahan 15 tahun lamanya. Pasalnya, kemenangan atas GS Caltex itu menjadi yang ke-9 untuk Red Spark secara beruntun. Catatan itu berhasil melampaui rekor tim sebelumnya pada musim 2008-2009 dengan 8 kemenangan beruntun. Pada pertandingan tersebut, Megawati Hangestri keluar sebagai top skor untuk Red Spark dengan torehan 33 poin. Sayangnya, tandem Mega musim ini yakni Vanja Bukilik justru tidak tampil baik di laga tersebut. Pasalnya di laga tersebut, Vanja Bukilik hanya mengumpulkan 16 poin untuk Red Spark. Perbandingan yang sangat jauh itulah yang membuat performa Vanja Bukilik mendapat kritikan. Bahkan selama pertandingan pelatih Red Spark, Ko Hee-jin terlihat menegur para pemainnya yang bermain tidak maksimal.
Melansir dari laman The Spike, Ko Hee-jin sempat mengatakan jika di laga tersebut bukan cuma Vanja Bukilik yang tampil buruk dan para pemain Red Spark pun silih berganti bermain aneh. Dalam pertandingan ini, semua pemain bergantian bermain aneh. Itulah mengapa saya pikir keterpurukan Bukilik lebih disorot, kata Ko Hee-jin. Teguran keras itulah yang membuat banyak fans menilai jika momen curhat Mega dan Bukilik di akhir laga disebabkan karena omelan Ko Hee-jin. Pasalnya, seusai melakukan wawancara dengan media, Megawati Hangestri langsung menghampiri Vanja Bukilik dan memeluknya. Sambil curhat, Mega terlihat lesu dan kecewa sehingga memunculkan banyak spekulasi dari para penggemar. Kemenangan Red Spark dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025 meninggalkan rasa kecewa. Tim yang ditangani oleh Ko Hee-jin sebagai juru taktik tersebut memang masih belum terhenti saat menghadapi GS Caltex. Bertamu ke Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan, Red Spark menang tipis 3-2. Dengan hasil manis ini, Red Spark berhasil membukukan 9 kemenangan secara beruntun yang menjadikan raihan ini sebagai rekor baru. PVoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sendiri tampil ciamik dari segi raihan poin yang dibukukan dengan 33 angka. Akan tetapi, torehan eksplosif pemain asal Jember, Jawa Timur itu sedikit tertutupi oleh performa yang tidak maksimal. Ya, Red Spark gagal mendapatkan poin sempurna dalam menghadapi GS Caltex yang merupakan tim terlemah yang menghuni juru kunci. Salah satu penyebab gagalnya tim berjuluk Red Force itu untuk meraih 3 poin adalah penampilan Vanja Bukilik yang mengecewakan. Berbeda dengan Megawati yang melejit sebagai peluru paling mematikan Red Spark, pemain Serbia itu gagal bersinar. Sepanjang melawan GS Caltex, Bukilik hanya mampu mendapatkan 16 poin saja dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 28,2%. Usai pertandingan, rasa kecewa jelas tampak dari raut Ko Hee-jin sebagai juru taktik Red Spark. Bagi Ko, voli merupakan permainan tim di mana saat satu orang tak maksimal seharusnya bisa di-cover oleh rekannya. Alih-alih bisa menunjukkan hal itu di lapangan, Ko merasa para pemain lainnya justru bergantian melakukan kesalahan yang tak perlu. Voli adalah permainan tim, ini bukan hanya soal Bukilik saja. Meski Bukilik tak bermain bagus, pemain lain harus bisa membuat permainan lebih baik dan memimpin. Kali ini semua orang bergantian melakukan permainan yang aneh, Bukilik tampil buruk tapi bukankah juga memiliki hari yang baik, ucap Ko, dilansir dari Naver.com. Saya pikir Bukilik lebih banyak disorot karena performa tim yang buruk, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Ko juga menegaskan akan melakukan evaluasi melalui program latihan agar permainan tim kembali optimal.